Bayangkan sebuah toko cat di kota Tomohon, Sulawesi Utara. Bukan toko cat biasa, ini adalah satu-satunya Jotun Studio di kota ini. Menjual eksklusif produk-produk Jotun dengan ratusan pilihan warna. Di sekelilingnya, nama-nama besar seperti Nippon Paint, Dulux, Avian, sampai Mowilex bersaing memperebutkan konsumen yang sama. Pertanyaannya, bagaimana Jotun Studio Tomohon tidak sekedar bertahan dalam persaingan itu, tetapi keluar dari arena kompetisi dan menciptakan ruang pasar tersendiri. Disinilah Blue Ocean Strategy masuk sebagai kerangka kerja yang relevan. Dalam presentasi ini, kita akan menganalisis 3 komponen utama Blue Ocean Strategy untuk Jotun Studio Tomohon. Pertama, strategi Canvas untuk memetakan posisi kompetitif. Kedua, IRRC Grid untuk merancang aksi strategis. Dan ketiga, Six Path Framework untuk menemukan ruang pasar baru. Mari kita mulai. Strategi Canvas adalah alat diagnostik sekaligus aksi dalam Blue Ocean Strategy. Fungsinya ganda. Pertama, ia memperlihatkan kondisi kompetisi saat ini dalam ruang pasar yang dikenal. Kedua, ia menjadi dasar untuk merancang strategi masa depan yang berbeda. Dalam analisis ini, 10 faktor kompetisi industri cat diidentifikasi. Harga terjangkau, variasi produk, layanan konsultasi, kualitas premium, kemampuan color matching, brand experience, ketersediaan stok, kanal digital, layanan aplikasi dan dekorasi, serta eksklusivitas warna. Perhatikan pola kurva para kompetitor. Avian dan Nippon Paint unggul di harga terjangkau dan variasi produk. Mereka bermain di volume, Dulux dan Mowilex cukup kuat di kualitas premium, tetapi kurva mereka masih tumpang tindih satu sama lain. Artinya, kompetitor-kompetitor ini pada dasarnya bersaing dalam logika yang sama, hanya dengan derajat yang berbeda. Kurva nilai Jotun Studio menunjukkan profil yang berbeda secara signifikan. Jotun Studio tidak bersaing di harga murah, tidak mengejar variasi produk sebanyak mungkin. Sebaliknya, kurva ini naik tajam pada 6 faktor. Kualitas premium, color matching, layanan konsultasi, brand experience, aplikasi dan dekorasi, dan eksklusivitas warna. Inilah yang disebut divergensi. Kurva yang berbeda bentuknya bukan sekedar lebih tinggi di semua faktor. Perbedaan ini bukan kebetulan. Sebagai Jotun Studio, toko cat single brand Jotun, positioningnya memang berbeda. Panel GCCI dan GCCE yang masing-masing menawarkan ratusan pilihan warna interior dan eksterior adalah aset kompetitif yang tidak dimiliki toko cat umum. Itulah sumber dari fokus strategis ini. Jika strategi Canvas menjawab pertanyaan di mana posisi kita sekarang, maka IRRC Grid menjawab pertanyaan berikutnya, tindakan apa yang harus diambil. IRRC singkatan dari Eliminate, Reduce, Raise, dan Create. Keempat aksi ini bekerja bersama untuk menurunkan biaya sekaligus meningkatkan nilai bagi konsumen. Inti dari inovasi nilai dalam Blue Ocean Strategy. Faktor pertama yang dieliminasi adalah multi-brand product display. Sebagai Jotun Studio, justru kekuatan ada pada fokus tunggal, bukan pada keragaman merek. Menampilkan merek lain di dalam toko justru melemahkan identitas brand Jotun itu sendiri. Kedua, kompetisi harga kotor dengan merek lokal low-end. Jotun tidak akan menang di medan itu, dan tidak perlu menang di sana. Ikut masuk dalam perang harga hanya mengikis margin dan merusak persepsi premium. Ketiga, promosi diskon massal tanpa diferensiasi nilai, yang sekedar mengajak konsumen berpikir soal harga, bukan kualitas. Dan keempat, layanan serba umum yang tidak memanfaatkan keahlian spesifik konsultasi warna Jotun. IRRC tidak hanya soal eliminasi total, ada hal-hal yang perlu dikurangi, bukan dihapus sepenuhnya. Pertama, variasi SKU produk. Cat kelas ekonomi perlu dikurangi, bukan dihilangkan, tapi bukan pula menjadi fokus utama portofolio. Kedua, ketergantungan pada toko fisik sebagai satu-satunya kanal penjualan. Di era digital, ini menjadi kelemahan. Kanal online harus diperkuat secara paralel. Ketiga, biaya operasional untuk display produk yang bukan bagian dari lini Jotun perlu diminimalkan. Dan keempat, waktu proses pemilihan warna yang masih manual. Dengan teknologi color matching digital, proses ini bisa jauh lebih efisien. Raise adalah tentang meningkatkan faktor-faktor yang sudah ada, tapi perlu didorong jauh melampaui standar industri. Yang pertama dan paling krusial, kualitas konsultasi warna melalui panel GCCI dan GCCE. Ratusan pilihan warna ini hanya bermakna jika konsumen mendapatkan panduan yang tepat dalam memilihnya. Kedua, brand experience premium. Toko bukan sekedar tempat jual beli, melainkan showroom inspirasi dekorasi. Konsumen harus merasakan perbedaan begitu masuk pintu. Ketiga, kompetensi staf sebagai color konsultan terlatih Jotun. Ini adalah investasi manusia yang sulit ditiru kompetitor dalam jangka pendek. Dan keempat, kecepatan serta akurasi color matching digital untuk mempersingkat waktu konsultasi dan meningkatkan kepuasan konsumen. Create adalah jantung dari Blue Ocean Strategy.
menciptakan faktor nilai yang belum ada dalam industri. Pertama, Virtual Color Room, sebuah layanan simulasi digital yang memungkinkan konsumen melihat bagaimana warna tertentu akan tampak di dinding rumah mereka sebelum membeli. Ini menghapus resiko yang selama ini menghambat keputusan pembelian. Kedua, Color Consultation Service berbasis proyek. Bukan lagi sekedar memilih warna dari swatch, tetapi layanan menyeluruh untuk rumah tinggal, kantor, atau kafe dengan proposal warna yang tersusun profesional. Ketiga, komunitas dekorasi lokal Tomohon, workshop warna, tren dekorasi tahunan, dan ruang kolaborasi kreatif yang menjadikan Jotun Studio sebagai pusat inspirasi. Dan keempat, partnership strategis dengan arsitek dan interior designer regional Sulawesi Utara, memperluas jangkauan tanpa perlu ekspansi fisik. Komponen ketiga adalah Six-Path Framework, 6 jalur untuk merekonstruksi batas pasar. Jika IRRC Grid adalah tentang apa yang dilakukan, Six-Path Framework adalah tentang kemana melihat untuk menemukan peluang yang belum digarap. Kita akan menelusuri ke-6 jalur ini dalam konteks Jotun Studio Tomohon. Jalur pertama mengajak kita melihat industri alternatif, industri yang melayani tujuan yang sama dari sudut yang berbeda. Konsumen yang membeli cat sebenarnya sedang mencari ruangan yang indah dan nyaman, bukan sekedar dinding berwarna. Interior design, studio, dan jasa arsitek melayani tujuan yang sama. Blue opportunity yang terbuka. Jotun Studio bisa memposisikan diri sebagai one-stop decoration hub, cat, konsultasi desain, mood board, hingga referral kontraktor terpercaya. Konsumen tidak perlu lagi pergi ke banyak tempat. Jalur kedua melihat ke dalam industri sendiri dengan membandingkan kelompok-kelompok strategis yang berbeda. Ada kelompok premium seperti Dulux dan Mobilex yang menang di kualitas, dan kelompok massal seperti Avian yang menang di harga dan volume. Keduanya memiliki kelemahan masing-masing. Blue Opportunity, Jotun Studio bisa menciptakan segmen premium accessible, yakni kualitas dan eksklusivitas Jotun, dikemas dengan pendekatan konsultasi yang personal dan ramah, seperti toko lokal, bukan dingin seperti showroom premium internasional. Jalur ketiga memeriksa rantai pembeli. Siapa sebenarnya yang mempengaruhi keputusan pembelian? Industri cat selama ini lebih berfokus pada kontraktor dan tukang cat sebagai pembeli langsung, padahal pemilik rumah adalah influencer terbesar. Merekalah yang akhirnya memutuskan warna apa yang di dinding rumah mereka. Blue Opportunity yang sangat relevan untuk Tomohon. Target langsung pemilik rumah kelas menengah yang sedang tumbuh di Sulawesi Utara. Edukasi warna, konten inspirasi, dan program loyalitas penghuni adalah jalur yang belum digarap kompetitor secara serius. Jalur keempat mendorong kita melihat produk dan layanan komplementer atau apa yang dibutuhkan konsumen sebelum, selama, dan setelah menggunakan produk utama kita. Konsumen cat tidak hanya butuh cat, mereka butuh kuas yang tepat, panduan teknik aplikasi, layanan tukang cat yang andal, dan produk pelengkap seperti anti jamur dan pelapis dinding. Blue Opportunity-nya, Jotun Studio bisa menawarkan paket solusi dinding lengkap. Cat Jotun ditambah aksesoris berkualitas, panduan aplikasi, dan jaringan aplikator terverifikasi. Bagi konsumen, ini memangkas kerumitan dan meningkatkan kepercayaan pada hasil akhir. Jalur kelima ini menurut saya adalah yang paling menarik untuk Jotun Studio. Hampir seluruh komunikasi industri cat bersifat fungsional, daya tutup, ketahanan cuaca, dan harga per liter. Fungsional memang penting, tetapi tidak mengikat secara emosional. Padahal, memilih warna dinding rumah adalah keputusan yang sangat personal dan emosional. Warna mencerminkan identitas, suasana hati yang ingin diciptakan, dan aspirasi pemilik rumah. Belum ada pemain di Tomohon yang menggarap dimensi emosional ini secara serius. Blue Opportunity-nya, Jotun Studio menjadikan proses pembelian cat sebagai pengalaman emosional dengan kampanye warna yang bercerita. Inspirasi ruangan berbasis kepribadian, komunitas color lovers yang berbagi cerita di balik pilihan warna mereka. Jalur keenam meminta kita membaca tren yang sedang berlangsung dan bersifat irreversible atau tidak bisa dibalik. Ada 4 tren yang relevan untuk Jotun Studio Tomohon. Pertama, digitalisasi pengalaman belanja. Konsumen makin nyaman berinteraksi dan berinspirasi secara digital sebelum datang ke toko. Kedua, pertumbuhan kelas menengah Sulawesi Utara yang meningkatkan daya beli dan selera konsumen terhadap produk premium. Ketiga, tren renovasi dan estetika rumah yang melonjak pasca pandemi. Orang lebih peduli dengan kenyamanan ruangan tempat mereka menghabiskan waktu. Dan keempat, pertumbuhan konten dekorasi di media sosial yang membentuk selera dan aspirasi konsumen muda. Blue Opportunity-nya, bangun digital presence lokal yang kuat. Konten inspirasi ruangan berwarna Jotun, fitur virtual color try-on, dan jadikan toko-toko Tomohon sebagai destinasi bagi konten kreator dekorasi Sulawesi Utara. Tren ini tidak menunggu.
Kini kita sudah menelusuri ketiga komponen Blue Ocean Strategy untuk Jotun Studio Tomohon. Strategi Canvas memberi kita gambaran bahwa Jotun Studio sudah memiliki kurva nilai yang berbeda, divergen dari kompetitor, dengan fokus pada 5 faktor strategis yang tidak mudah ditiru. IRRC Grid menerjemahkan divergensi itu ke dalam tindakan konkret. Apa yang dihapus, dikurangi, ditingkatkan, dan diciptakan. Ini bukan sekedar daftar prioritas, tetapi peta aksi yang secara simultan menekan biaya dan meningkatkan nilai bagi konsumen. Dan Six Path Framework menunjukkan bahwa ruang pasar baru tidak perlu diciptakan dari nol. Ia sudah ada, menunggu untuk dilihat dari sudut yang berbeda. 3 jalur yang paling krusial untuk Tomohon, menyasar pemilik rumah langsung, menggeser orientasi dari fungsional ke emosional, dan memanfaatkan tren digital sebelum kompetitor menyadarinya. Blue Ocean Strategy bukan tentang mengalahkan kompetitor. Ini tentang membuat kompetitor tidak relevan. Bagi Jotun Studio Tomohon, Samudra Biru itu bukan di tempat yang jauh. Ia ada dalam setiap konsultasi warna yang diberikan dengan sepenuh hati, setiap pengalaman showroom yang tak terlupakan, dan setiap koneksi emosional yang terbangun antara konsumen dan warna pilihan mereka. Demikian analisis Blue Ocean Strategy Implementation dari Jotun Studio Tomohon. Framework ini merujuk pada karya Wei Chan Kim dan Rene Mauborgne, Blue Ocean Strategy 2005 dan Blue Ocean Shift 2017 yang telah menjadi salah satu pendekatan strategi bisnis paling berpengaruh dalam 2 dekade terakhir. Saya Williando Jihoso Ering, terima kasih, sampai jumpa.